Suara saya kedengaran, Bapak Amin. Ibu. Ya, Baik. ya kita bersyukur di malam kelahiran Tuhan Yesus kita bersama-sama ingin berada dalam pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi sukacita kita semakin penuh menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita orang-orang yang berdosa. Baik, kita akan memulai. Ya, kita ada di saya dan Bu Awa ada di Aula Serbaguna. Aula Serbaguna. Ya, lantai. Kenapa serbaguna? Karena semuanya ruangannya dipakai dengan segala fungsi ya. Ya, bisa buat tidur di sini, bisa buat belajar di sini, berdoa di sini juga. Ini Aula Serbaguna namanya. Baik, kita akan mengangkat pujian. Kita percaya bahwa dunia hari ini sedang bersuka cita oleh karena Yesus yang adalah anak Allah akan hadir dalam dunia ini. Dia akan lahir dan dia sudah lahir dalam kehidupan kita, membawa misi penyelamatan bagi bangsa, bagi dunia ini. Supaya dengan kelahiran Yesus, semua orang yang berdosa diselamatkan dengan percaya kepada Dia. Kita akan mengangkat pujian, Hai dunia, bersukalah. Nah, penuh sukacita kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Hai dunia, bersukalah. Kita semua sebagai orang percaya ya. Terlebih malam hari ini kita bersyukur boleh bersama-sama menikmati malam Natal bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Bahkan kita bisa bersama-sama melalui ruang Zoom pada malam hari ini. Ya, malam hari ini sungguh istimewa ya Pak Yohanes ya. Betul Natal sekali. Dalam doa dan pujian. Ya, luar biasa. Dua kekuatan orang percaya. Amin. Ya. Nah, dengan doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Dan di dalam pujian ada kuasa dalam pujian. Amin, amin. Amin. Baik, kita akan masuk saat doa pembukaan. Mari setiap pribadi, Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudara yang ada di rumah, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa ketika setiap kita sungguh-sungguh, maka hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mari setiap pribadi untuk tunduk kepala. Kita mau menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengangkat pujian dengan kesungguhan hati kita. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu, Bapakku rindu ajakku lebih dalam.
Yang takut Tuhan, aku untuk menyembahmu di balik tirai yang sunyi. Katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kita akan pujian sekali lagi Bapak Ibu. Bapakku rindu, Bapakku menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta, layakkan aku, bawaku Tuhan, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang. Katakan dengan sungguh-sungguh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Nya Tuhan, bait-Mu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, oleh karena ketika kami datang bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini, jemaat Gereja Baptis Cengkareng Indah, kami ingin mengangkat pujian bagi Tuhan oleh karena sukacita, oleh karena kebanggaan yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau sudah hadir Tuhan. Yesus telah lahir dalam kehidupan kami menjadi penyelamat. Dalam malam ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan dalam pujian, dalam doa syukur kami kepada Tuhan. Kami pimpin Tuhan dari awal hingga pada akhirnya, dan setiap orang yang hadir dalam Zoom ini, mereka dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Mereka boleh bersekutu dengan Tuhan dengan sorak-sorai dan dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk jaringan internet yang kami pakai. Tuhan berkati supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kelancaran semuanya Tuhan. Dan ketika kami bersama-sama memuliakan Tuhan malam hari ini, semuanya boleh ada dalam hadirat Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pendeta Stefanus yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan memberikan kekuatan kepada kami untuk sungguh-sungguh ada dalam kemurahan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang hadir, biar mereka boleh sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan waktu di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Ini luar biasa dari keluarga Pak Yakub Purba. Pujian yang boleh disampaikan malam hari ini boleh menjadi kekuatan dan menambah sukacita kita. Amin. Menyambut kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Kita akan menyaksikan bersama-sama persembahan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Baik, terima kasih kepada keluarga Bapak Yakub Purba. Ya, kita sama-sama berikan aplaus. Pujian yang begitu indah, ya menambah sukacita malam Natal kita pastinya ya pada malam hari ini ya. Meskipun kita sudah bersama-sama di gereja, tapi kita masih bisa memuji-muji Tuhan seperti pada malam hari ini. Pasti malam ini akan banyak sekali puji-pujian, juga akan ada doa, ya yang kita panjatkan kepada Tuhan.
Haleluya. Mari kita mau persiapkan hati, pikiran kita untuk kita bersama-sama membawa dalam doa. Kita mau bersyukur, kita mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 yang boleh kita lalui ya. Tinggal beberapa hari lagi ya. Di tanggal 24, tinggal 7 hari lagi, tinggal seminggu lagi kita akan melalui tahun ini yang mungkin suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang amazing ya. Kita bisa melalui tahun ini dengan segala macam pergumulannya. Nanti kita akan berdoa secara terpimpin yang akan dipimpin oleh Ibu Yunita. Kita akan persiapkan dengan pujian. Kami naikkan syukur padamu. Biarlah ini boleh menjadi pujian kita. Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas segala perbuatannya yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kami naikkan syukur padamu. Katakan kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Katakan syukurkan kasih-Mu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Dengan segenap hati kita bangun pujian di kami naikkan. Kami naikkan syukur padamu. Katakan kami naikkan. Kami naikkan syukur padamu. Katakan dengan segenap hati kita. Syukur Tuhan. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Ibu Yunita, silakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama memperingati peristiwa kelahiran-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh berhimpun bersama. Di malam Natal ini, kami boleh bersama-sama menaikkan puji-pujian, doa-doa kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami merasakan Tuhan sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga Engkau menganugerahkan anak-Mu yang tunggal untuk masuk ke dalam dunia, untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau bersyukur Tuhan untuk bangsa kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk para pemimpin bangsa yang sudah Tuhan tempatkan di negara kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap Satgas COVID, tenaga medis yang telah sedang dan terus berjuang untuk menangani COVID-19 di negara kami. Kami melihat begitu luar biasa campur tangan Tuhan bagi negara kami dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Sehingga kemajuan demi kemajuan dalam menangani COVID ini, dalam kasus COVID ini boleh kami rasakan ya Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau sampai saat ini angka yang terpapar semakin menurun. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah terjadi kemajuan atas para pasien yang tertular
Dan kami juga mengucap syukur untuk angka pencapaian vaksin, sehingga negara kami boleh semakin lama semakin membaik ya Bapak. Pandemi ini boleh semakin lama semakin tertangani ya dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hal ini. Kami juga bersama-sama mengucap syukur Tuhan. Kalau kami semua, kita semua dapat melewati pandemi ini dan segala dampak persoalan yang terjadi. Kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan bahwa Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hal berat boleh terjadi, hal berat boleh kami lalui, tetapi kami terus mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, boleh melalui semua ini dengan baik, dengan penyertaan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan untuk kita dan bersama keluarga, untuk kami semua bersama keluarga Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau terus memberkati kami, Engkau terus melindungi kami, Engkau terus menjaga kami, Engkau terus memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani dan juga berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan atas kehidupan bergereja yang saat ini, dan terus kami rasakan ya Bapak, kami sungguh-sungguh merasakan bahwa iblis sungguh tidak senang Tuhan kalau kami boleh terus setia kepada Tuhan, tetapi karena kuasa Allah yang begitu luar biasa memperteguh iman kami, memberikan kesatuan bagi kami, walaupun kami sekian lama tidak bisa berkumpul secara full di gereja, tetapi Tuhan terus memelihara iman kami, dan kami terus merasakan bahwa Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami melalui setiap pertemuan-pertemuan baik online maupun hybrid yang saat ini terjadi. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman Tuhan boleh menguatkan kami, boleh terus mensuplai kekuatan dan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berada di sisi kami dan terus menyertai memberikan kekuatan kepada kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan kembali memuji-muji Tuhan. Satu pujian yang mengatakan bahwa bagus amat, riang sangat, hari Natal Tuhanku telah tiba. Kita akan pujian ini dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudari yang ada di rumah bisa tepuk tangan, bisa meriah, betul ya, meriah, bisa mengekspresikan sukacita ya, karena hari ini Tuhan Yesus sudah hadir, dia lahir dalam kehidupan kita. Kita akan mengangkat pujian dengan penuh sukacita. Hari Natal Tuhanku. Kita akan kembali membawa ucapan syukur kita, kesaksian. Dalam bentuk kesaksian, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu Andreas Haryanto. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan menyatakan karya yang besar bagi keluarga ini. Kita akan mendengarkan kesaksiannya, akan menjadi kekuatan buat kita sekalian. Pada Bapak Ibu Andreas Haryanto kami persilakan. Sudah.
Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Stefanus yang memberi kesempatan kepada kami untuk membagikan pengalaman kami dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pengalaman ini dimulai pada saat saya menjalani PCR dan dinyatakan positif pada waktu itu. Waktu itu beberapa hari sebelum hari ulang tahun saya. Saya merasa sehat-sehat saja pada waktu itu. Tetapi anak-anak, cucu saya, semua pindah ke apartemen. Tinggallah saya dengan Pak Andreas berdua. Awalnya baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan sepi. Karena biasanya ramai ya. Kemudian sepi. Kemudian mulailah kami kurang enak makan, kurang enak minum. Semuanya serba ya karena sepi tadi ya. Tapi Pak Andreas yang selalu mengatakan, makan terus supaya sehat. Kita nggak boleh berhenti makan. Kita makan aja, apa yang ada makan aja. Kerjaannya makan. Sampai akhirnya tanggal 25 Juni, hari itu hari ulang tahun saya. Saya sendiri yang menerima kue ulang tahun saya, yang biasanya diterima dengan sukacita, tapi hari itu saya terima dengan sedih, dan saya nggak apa-apain kuenya, masukin aja ke kulkas. Nggak ada tiup lilin, nggak ada pujian, tapi ada ucapan ya. Memang ada ucapan dari suami, dari anak, cucu, mantu, teman-teman, doa juga dari Pendeta Stefanus. Semua itu saya terima dengan sukacita. Tapi hati saya yang tidak mau sukacita. Saya hanya menangis. Saya hanya merasakan sedih yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Beberapa hari setelah itu, saya mulai merasa malas makan, malas ngomong, rasanya malas untuk apapun, melakukan apapun ya. Dan pada waktu itu justru saya merasakan denyut jantung saya yang semakin keras, semakin cepat. Dan setelah diukur ternyata saturasi oksigen saya 80, tetapi denyut nadi saya 112. Waktu itu saya menghibur hati saya sendiri, ya nggak apa-apa, jantungnya masih sehat ya, karena masih berdenyut, Tuhan masih memberikan kehidupan. Tapi anak-anak saya mulai menanyakan kepada saya, mau nggak saya dibawa ke rumah sakit? Lah saya mikir, kenapa ya ke rumah sakit? Rumah sakit kan lagi penuh pada waktu itu, tidak ada ruangan. Jadi saya bilang aja enggak usah ke rumah sakit, di rumah aja. Kemudian anak saya mengusulkan, apa kita pakai tenaga suster dari yayasan? Saya pikir nggak ada jalan lain, jadi ya udah oke aja. Karena saya pikir saya masih baik-baik aja waktu itu. Tapi nggak lama, hari itu juga tabung oksigen datang. Saya nggak tahu sebetulnya kalau saya perlu tabung oksigen. Tapi tabungnya kecil, jadi saya masih merasa baik-baik aja, nggak apa-apa, nggak serem. Gitu. Anak saya menelpon, memberikan instruksi ke Pak Andreas waktu itu,
untuk memasang alat-alatnya supaya saya bisa menggunakan tabung ini. Ya, lagi-lagi saya mau katakan saya masih sehat, saya masih baik-baik aja. Nggak ada apa-apa kecuali denyut jantung saya yang semakin keras ya, semakin cepat. Tapi rupanya tabung oksigen ini kecil ya, jadi sebentar habis. Lah, sebelum habis, tiba-tiba datang lagi tabung oksigen yang lebih tinggi, besar, serem. Ya, dan nggak lama lagi datanglah Mbak Karen, yang pada waktu itu pakai, saya katakan pakai seragam lengkap gitu ya. Di sini saya mulai shock. Saya mulai merasakan, membayangkan seperti ada di rumah sakit, di ICU, dan lebih lagi saya bayangkan orang yang sudah mau mati, bahkan mati di ICU. Saya semakin takut, nggak bisa apa-apa, kecuali diam. Tapi hati saya berbicara, jangan takut, ada Tuhan. Berseru, berdoa, Tuhan pasti tolong. Tuhan nggak jauh, cuman sejauh doa. Maka semalaman itu saya tidak tidur, sama sekali tidak bisa tidur, dan saya hanya berdoa. Saya berbicara kepada Tuhan. Saya beriman bahwa anak Tuhan tidak akan jatuh. Tuhan pasti menopang. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Pada pagi harinya datang 2 suster yang akan merawat saya. Pada waktu itu saya lega sekali, karena 2 suster ini berpakaian biasa, cuma pakai masker dan pakai sarung tangan. Bayangan saya tadinya pasti seperti Mbak Karen. Lengkap seperti itu ya, dan saya pasti, ya nggak tahu lagi deh rasanya kayak apa ya. Tapi suster itu ternyata biasa-biasa aja, dan suster ini adalah suster yang periang, ceria ya. Dia duduk di samping saya sambil mijitin saya, dan dia banyak cerita ya, ceritanya yang lucu-lucu, cerita tentang kampungnya, bagaimana dia dulu, dan semuanya, sehingga itu membuat saya terhibur. Sehingga saya melupakan sakit atau enggak, rasanya enggak sakit, kayaknya biasa aja gitu, karena sejak saya mendapatkan oksigen itu, saya sudah saya merasa sudah sehat, sudah enggak sakit. Ya, ditambah dengan suster yang periang ini membuat saya juga tertawa, ya bisa enggak memikirkan sakit apa gitu, enggak ya. Kayaknya sih sudah biasa, dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya merasa semua ini karena Tuhan. Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu menolong pada saat yang tepat. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Saya butuh penghiburan, saya butuh orang yang diajak ngomong. Saya butuh, ya, apa saja. Kalau saya pikirkan sakit, pasti saya takut. Tapi ya dengan adanya suster ini yang bercerita sana-sini, nggak keruan sebetulnya, tapi lucu juga. Jadi saya merasa saya bisa mengatasi rasa takut saya. Dan saya merasa bahwa ini semua karena Tuhan. Tuhan yang memberikan penghiburan dalam hati saya. Dan sejak malam itu, kami sekeluarga mengadakan misbah doa ya. Kami berdoa bersama-sama sekeluarga. Dan itu kami lakukan sampai saat ini. Dari hari itu saya semakin membaik. Saya semakin merasa sehat, sampai akhirnya tabung oksigen bisa saya lepaskan. Walaupun awalnya mau melepaskan oksigen juga ada rasa takut dulu, kalau dilepas nanti mati gitu ya. Jadi ya dilepas, dipakai, karena saya masih takut untuk melepas, tetapi akhirnya dilepaskan.
dan saya sudah merasa sehat. Sejak itu sambil menunggu karena PCR harus negatif, jadi harus menunggu beberapa waktu. Tapi selama menunggu itu saya merasa sehat dan saya sudah bisa keluar dari ruangan. Kalau tadinya saya hanya di dalam kamar karena adanya tabung oksigen, saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya bisa keluar rumah, bahkan perjalanan. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik kepada saya. Dia memberi saya suami, anak, cucu, mantu, teman-teman, pendeta yang semua mengasihi saya dan selalu mendukung dalam doa untuk saya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan tambahkan sedikit atas kesaksian Ibu Rosi, istri saya. Pada waktu itu saya ingat pendeta Tuhan, bukan penyakitnya yang kita rasakan atau masalah yang kita alami. Saya ingat benar itu waktu itu. Jadi, saya berpikir kalau kita berfokus total kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi besar dan penyakitnya semakin kecil dan semakin hilang. Itu yang menguatkan iman saya. Pada saat itu saya bersama Bu Rosi dan keluarga terus memuji-muji Tuhan, terus melakukan puji-pujian Tuhan, dan seakan-akan saya tidak mengingat lagi sakit penyakit yang kita derita bersama. Semua itu berjalan dengan baik. Ya, kami mengucap syukur kalau Tuhan ada bersama kita. Itu yang bisa saya tambahkan, itu yang menguatkan iman saya. Sekali lagi kita harus fokus pada Tuhan, bukan kepada penyakit. Dan saya bergembira aja, puji-pujian kita nyanyi, sehingga lupa lah. Rosi juga lupa, kita sama-sama hilang semua. Itulah kesaksian saya dan tambahan dari saya. Ya, kalau Tuhan tetap ada bersama kita. Terima kasih. Amin. Ya, baik. Makasih Pak Andre dan Ibu Rosi yang sudah menyampaikan kesaksian. Saya berpikir ya kita harus meyakini ya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam segala persoalan yang kita alami. Jadi memang yang perlu kita buat sekarang adalah mari kita percaya kepada Dia, meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Dan saya ketika mendengar kesaksian Bu Rosi, Pak Andreas, rasanya apa ya? Saya merasakan bagaimana Tuhan luar biasa berkarya, menolong, dan menyatakan kasih-Nya untuk keluarga Pak Andreas Haryanto. Terima kasih Pak Andreas dan Ibu yang sudah menyampaikan kesaksian, sungguh memberkati kami semua. Dan yakin setiap Bapak Ibu dan Saudara yang mendengar akan sangat terberkati dengan apa yang menjadi pengalaman yang disampaikan oleh keluarga Pak Andreas Haryanto. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan kembali menikmati sebuah persembahan pujian. Karena malam ini adalah malam pujian ya. Ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan banyak sekali puji-pujian. Nah, yang hari ini akan tampil adalah dari jauh. Ini dari Salatiga. Wah, Salatiga. GSS Salatiga. Dia akan Pintu Seng. Sekarang jadi luar biasa ini kita sudah bersyukur ya ada Zoom kita bisa. Betul. Kalau nggak ada Zoom kita nggak bisa melihat teman-teman dari GSS yang mempersembahkan pujian ya seperti malam hari ini. Dan kita yakin dan percaya bahwa pujian yang akan disampaikan akan menguatkan kita. Kita yakin bahwa pujian itu memberikan kuasa dan memberkati kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Baik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat JSS Salatiga. Kita akan saksikan bersama-sama.
Oke, baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk persembahan pujian dari Jemaat JSS Salatiga. Pujian yang pasti menambah sukacita Natal kita pada malam hari ini. Amin, amin. Oke. Sekarang kita mau menantikan nih. Beberapa waktu yang lalu panitia Natal ya sudah mengirimkan link untuk masing-masing kita ikut dalam Christmas Photo Challenge ya. Mungkin yang udah kirim bisa menantikan Juara nggak ya? Ya, saat ini dari Christmas Photo Challenge kepada panitia dipersilakan. Oke, maaf ada intermezzo. Pipo ikut merayakan malam Natal. Baik, Bapak Ibu semua, kami panitia Natal pertama-tama mengucapkan terima kasih sudah banyak yang ikut terlibat berpartisipasi dalam Christmas Photo Challenge. Ada sekitar 31 yang ikut, keluarga yang mengirim fotonya edisi Natal. Jadi pada jalan-jalan ke mall, ada yang di rumah, tapi kebanyakan di luar dan semuanya kreatif. Dewan juri sangat amat dibuat bingung untuk memilih pemenangnya. Jadi akan ada juara harapan 2, juara harapan 1, dan juara 1, 2, dan 3. Yang pada malam ini saya akan umumkan pemenang foto challenge-nya, lombanya. Untuk juara harapan pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara akan bisa lihat pemenang-pemenangnya untuk harapan 1. Jangan sedih, jangan gundah yang belum menang. Semuanya bagus-bagus, semuanya kreatif-kreatif. Tapi ini yang menurut kami masuk ke dalam kriteria gitu. Hadiahnya untuk juara harapan 1 ini adalah OVO sebesar 150.000 setiap pemenangnya. Yeay, bisa beli hampers Natal. Jadi saya umumkan untuk juara harapan 1. Ada 3 juara di harapan 1. Iya, ada 3 keluarga di harapan 1. Kita banyak. Kasihnya banyak. Oke, yang pertama, pemenang harapan 1 yang pertama adalah udah muncul. Keluarga Bapak Maulana. Yeay. Selamat. Lalu yang kedua boleh dimunculkan. Jeng 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 jeng. Keluarga Adining, keluarga Yosep. Iya. Kreatif mereka, kembaran pakai bajunya. Terus ada kandang dombanya itu di sampingnya. Yeah. Lengkap semua. Oke. Dan yang terakhir di harapan pertama
Harapan pertama ini adalah jeng jeng, yeay, keluarga Bapak Stefanus Antonio. Yeay, Jaden. Selamat, setiap pemenang mendapatkan 150.000 via OVO. Nanti bisa hubungin saya. Selamat. Oke, sudah kembali ke harapan 2 nanti. Oke. Hadiahnya nanti masih ya, ada nanti. Iya, ini kan harapan 1, nanti siap. harapan 2-nya. Ya. Oke, siap. Yang Luar lain biasa. Tetap nungguin ya. Ini dari hidup dia ini, yang lain dapat enggak nih ya juaranya. Okay. Baik. Tadi kita sudah mendengarkan teman-teman kita ya yang sudah berhasil memenangkan challenge foto Christmas ini ya. Selamat kepada pemenang. Masih selamat lagi semuanya. Dia juara harapannya lagi ya. Kita tunggu sampai akhir acara. Baik, saat ini kita mau kembali berdoa secara terpimpin yang akan dipimpin oleh Pendeta Stefanus Ngatimin. Kita akan berdoa, ucapan syukur, serta kita memohon kepada Tuhan untuk kondisi pandemi COVID-19 ini supaya terus membaik. Kita akan berdoa secara terpimpin, namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan pasti turun tangan. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, kita menyatakan pujian. Ini segala perkara dapat kita. Segala perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawa aku menuju kemenangan. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Segala perkara dapat kita. Segala perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahan, bahkan di dalam kelemahanku, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Tuhan pasti turun tangan, pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawa aku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti. Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Katakan di setiap pergumulan. Di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan.
Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sapa, kami imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan pengharapan bagi kami satu-satunya. Kami bersyukur oleh karena malam Natal ini ya Tuhan, kami diperkenan oleh Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus dan penuh dengan kasih karunia. Kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, umat Allah, datang dengan membawa pergumulan doa kami bersama. Secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di dalam menangani, menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, termasuk pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati dengan hikmat-Mu Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Kami juga mohonkan berkat hikmat untuk satuan tugas penanganan COVID-19, baik nasional maupun daerah-daerah. Kami berdoa untuk para kepala daerah di tingkat 1 sampai tingkat yang paling bawah. Tuhan, mohon Engkau memberkati dengan hikmat-Mu, sehingga mereka bersehati untuk menangani pandemi ini dengan baik ya Tuhan. Kami rindu supaya campur tangan Tuhan terus nyata, sehingga pada akhirnya bangsa kami Tuhan dibebaskan dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis dimanapun mereka bertugas ya Tuhan, termasuk di Rumah Sakit Baptis, baik yang ada di Bandar Lampung, baik yang ada di Ungaran, di Kediri, di Batu Malang, demikian juga klinik yang ada di Kupang. Oh Tuhan, kami mohonkan kekuatan daripada Engkau untuk setiap tenaga medis ini ya Tuhan. Tenaga kesehatan ini, mereka benar-benar luar biasa. Mereka menjadi garda terdepan ya Tuhan. Oleh karena itu kami menopang mereka di dalam doa kami, supaya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberi sehat kepada mereka. Engkau memberi hikmat kepada mereka. Dengan ketulusan dan hati mereka ya Tuhan. Mereka dipakai oleh Allah untuk menolong orang-orang yang terpapar ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga dari para tenaga kesehatan ini, supaya Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa Engkau menyertai para pemimpin bangsa kami, satuan tugas baik tingkat nasional maupun daerah, bahkan satuan tugas COVID-19 Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Biarlah kami sungguh-sungguh terus berperan secara aktif ya Tuhan. Kalaupun ada varian baru Omikron ya Tuhan, kami berdoa supaya tidak meluas penyebaran varian yang baru ini. Semua masyarakat Indonesia, termasuk umat Allah, orang-orang Kristen, bertekad untuk menerapkan secara disiplin ya Tuhan, prokes, yaitu protokol kesehatan. Kami boleh menjaga diri kami, keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami, orang-orang yang kami kasih, dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, kami rindu pertolongan Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa untuk kepolisian dan TNI ya Tuhan, yang juga bekerja bersama-sama untuk penanganan COVID-19. Tuhan, berkatilah mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya semua komponen bangsa, termasuk gereja-gereja Tuhan, umat Allah, masyarakat secara menyeluruh, bergandengan tangan menyelesaikan pandemi ini, dan Tuhan menganugerahkan bangsa kami dengan dibebaskannya dari pandemi COVID ya Tuhan. Bapa dalam surga,
Hamba-Mu juga ingin mendoakan untuk serangkaian Natal di gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan berkatilah setiap hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk mengabarkan berita Natal. Biarlah Engkau memberkati setiap hamba Tuhan dimanapun mereka melayani. Dengan hikmat dan kuasa daripada Roh Kudus. Tuhan memberkati keamanan nasional di musim Natal dan Tahun Baru ini. Supaya kami semua berada dalam sukacita yang meluap, bahkan melimpah bagi banyak orang. Sukacita Natal itu memberkati seluruh masyarakat Indonesia. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di hati kami masing-masing, kami panjatkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membersama hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Stefanus Ngatimin. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah fokus kepada firman Tuhan, supaya berita Injil melalui firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan mengangkat pujian. Yang satu pujian, Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, bersyukur selalu. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama, mari. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur oleh karena di tengah-tengah penyembahan, pujian dan bakti kami kepada Engkau, Engkau berkenan untuk berfirman kepada setiap kami. Bermohon kiranya Roh Kudus yang akan terus memimpin kami, menerangi kami, menolong kami mengerti maksud daripada firman Tuhan bagi kami, supaya kami bukan saja mendengar, kami bukan saja mengerti, tetapi kami dibimbing dan dimampukan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang tersampaikan kepada setiap kami saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mengucap syukur. Lagi-lagi saya selalu mengajak kita mengucap syukur oleh karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Ya, kita ada sampai hari ini. Bahkan kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu Saudara yang bisa bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Kiranya berkat kasih karunia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kita, termasuk para hamba Tuhan dan juga teman-teman dari cabang maupun TPW. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini saya ingin membacakan firman Tuhan yang tentu setiap bulan Natal, firman Tuhan ini dibacakan menjadi sebuah perenungan, dikhotbahkan, dan kembali malam ini saya ingin membacakan, yaitu dari Lukas pasal yang kedua. Saya ada Alkitab dalam bentuk seperti ini, tetapi karena kabur terus ya, kabur tahu ya, jadi terbang karena kipas angin. Jadi saya pakai bacakan lewat handphone saya ya. Demikian firman Tuhan Lukas pasal 2, Bapak Ibu Saudara, mulai ayat yang ke-8 dengan judul perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah.
karena segala sesuatu mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan membaca ulang ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20 demikian. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lalu ayat 20, Bapak, Ibu, Saudara, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kembali saya ingin mengajak betapa luar biasanya para gembala ini. Menurut saya luar biasa para gembala ini. Ketika mereka berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, dan kemungkinan ada orang-orang lain di situ. Dikatakan di situ bahwa para gembala itu menceritakan apa yang mereka dengar. Apa yang disampaikan oleh para malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Para gembala menyampaikan kepada Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Ya, dan bayi Yesus. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang ke-20 memberitahukan kepada kita ketika para gembala ini pulang, maka para gembala ini Alkitab memberi kesaksian kepada kita. Mereka memuji-muji Allah. Mereka memuji-muji Allah, mereka memuliakan Allah di sepanjang perjalanan hidup mereka. Dari kandang domba menuju tempat di mana di padang belantara, di mana mereka sedang menggembalakan ternak domba. Mereka memuji-muji Allah. Mereka memuliakan Allah. Mengapa, Bapak, Ibu, Saudara? Alkitab memberitahu kepada kita. Ya, Alkitab memberitahu kepada kita sebab apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar adanya. Jadi sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, sesuai dengan apa yang dia dengar dari malaikat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajak kita memperhatikan siapa para gembala ini. Sehingga menurut saya luar biasa para gembala ini. Dalam teks ini luar biasa. Siapa para gembala? Bapak, Ibu, Saudara, para gembala ini adalah gembala upahan. Ya, para gembala ini adalah gembala upahan. Gembala upahan itu berarti dia tidak menggembalakan dombanya sendiri, kawanan dombanya sendiri. Dia mendapatkan upah, dia sebagai pekerja, sebagai seorang yang bekerja menggembalakan kawanan domba dan dia mendapat upah. Ya, dia mendapat upah. Ini menunjukkan bahwa mereka kelompok kawanan domba Allah ini bukanlah seorang yang mapan secara ekonomi. Ya, bukanlah seorang yang mapan secara ekonomi. Ya, dia hanyalah seorang pekerja yang mendapat upah dari majikannya. Lalu yang kedua, siapa para gembala ini? Dengan keberadaan hidup mereka sebagai seorang pekerja, seorang gembala, tradisi Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah orang yang tersingkirkan, orang yang termarginalkan, orang yang tidak diperhitungkan, ya, orang yang tidak diperhitungkan, orang rendahan,
Ya, orang rendahan Bapak Ibu Saudara, bukanlah orang yang terpelajar, bukanlah orang yang secara ekonomi mapan, ya. Ya, bukanlah seorang yang memiliki kedudukan seperti masyarakat-masyarakat yang lain, orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, bukan. Mereka adalah orang yang tersingkirkan, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang benar-benar secara ekonomi tidak masuk dalam golongan mapan secara ekonomi, bisa dikatakan berada dalam garis kemiskinan, ya, garis kemiskinan. Ya, dia seorang buruh, seorang upahan, dia harus mempertanggungjawabkan itu, ya. Tetapi sekali lagi luar biasa, betapa luar biasanya menggambarkan peristiwa ini. Allah tidak membeda-bedakan manusia. Allah justru memperhitungkan para gembala yang miskin itu, yang tersingkirkan itu, yang tidak diperhitungkan itu. Allah menyentuh hatinya, Allah menyentuh jiwanya, Allah menyapa dengan berita yang luar biasa. Sekalipun awalnya ketakutan, ya, ketakutan karena ya didatangi seorang malaikat yang tentu membawa sinar yang penuh dengan kemuliaan. Mereka takut. Siapa saya? Siapa kami? Ya, tetapi luar biasa, Bapak Ibu Saudara, Allah menyentuh para gembala ini. Allah menjamah. Allah datang dan memberitahukan berita yang mengguncangkan dunia pada waktu itu, bahkan sampai hari ini. Ya, yang mengguncangkan dunia pada waktu itu, bahkan sampai hari ini. Natal selalu menjadi perbincangan yang asik, ya, berusaha untuk dihindari oleh sekelompok orang, sementara orang. Tetapi peristiwa Natal bagi para gembala menjadi gambaran yang luar biasa bagi kehidupan kita, orang-orang yang telah percaya dan mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Bahwa Allah menyentuh mereka, Allah menyapa kepada mereka yang termarginalkan. Allah benar-benar menempatkan manusia di hadapannya sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat menjadi perenungan kita di malam Natal ini? Apakah Natal yang telah teralami oleh kita? Di mana Yesus menyapa kita, Yesus menyentuh kita, Yesus menjamah hati kita. Ya, Yesus lahir di dalam hati kita. Itu mengubah kehidupan kita. Yang pertama, kita memperhatikan orang yang tidak terperhatikan. Apakah kasih yang diwujudkan dalam Natal dan itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang juga menyentuh, yang juga menyapa, yang juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Yang mungkin mereka tersingkirkan. Yang mungkin mereka tidak diperhitungkan. Yang mungkin mereka dianggap menimbulkan persoalan, menjadi persoalan. Apakah sentuhan Natal yang telah terjadi dalam kehidupan kita juga demikian? Menggerakkan kita untuk menyentuh, untuk menyapa, dan menyatakan kasih kita kepada mereka yang dalam tanda kutip dianggap tidak diperhitungkan. Saya seringkali berkata, Bapak Ibu, saya kira seringkali mendengar bahwa gereja mestinya tidak ada lagi sekat-sekat,
oleh karena level-level yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya seringkali berkata bahwa kalau kita ingin mencari komunitas yang tidak membedakan satu dengan yang lain, yang tidak ada level-levelan, ya gereja. Gereja. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Musim Natal tahun ini kiranya akan menggerakkan kita untuk menyentuh, untuk menyapa, untuk mewujudkan kasih yang Allah telah perbuat, yang Allah telah berikan kepada kita, kepada mereka yang tidak diperhitungkan oleh orang lain, kepada mereka yang mungkin dianggap bikin persoalan. Ya. Itu yang pertama yang dapat kita pelajari. Mari, Natal bukan sekedar hura-hura. Natal bukan sekedar pohon Natal. Natal bukan sekedar lampu-lampu yang bergemerlapan di ruang gedung gereja, di rumah-rumah kita masing, mungkin di mal-mal dan luar biasa. Tetapi apakah Natal yang sebenarnya itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengalami Natal, yaitu kita digerakkan untuk menyentuh, untuk menyapa, untuk mengasihi, sebagaimana Allah memperhatikan para gembala. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan di dalam ayat yang ke-18 dan juga 20, memberitahukan bagaimana para gembala melihat apa yang dia dengar itu benar-benar terjadi. Apa yang dia saksikan itu sesuai dengan apa yang dia dengar. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah dia diam? Para gembala ini enggak rupanya. Dia berbicara kepada Yusuf dan Maria. Lalu setelah bertemu dengan Yusuf Maria, bayi Yesus kemudian berbicara tentang apa yang diberitakan oleh malaikat itu. Ya, jangan takut sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat bagi dunia. Apa yang dilakukan oleh para gembala setelah itu? Dari tempat di mana Yusuf, Maria, dan bayi Yesus berada, di kandang domba itu. Ya, di kandang domba itu. Berjalan menuju ke tempat di mana dia menggembalakan kawanan domba. Dia memuliakan Allah. Dia memuliakan Allah. Dia mengagungkan, membesarkan nama Allah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia lihat, itu sesuai dengan apa yang dia dengar. Bahkan Bapak Ibu Saudara ini kalau ayat itu menunjukkan imannya Bapak Ibu Saudara. Dia luar biasa para gembala ini. Ayat yang ke-16 ya, ayat 16. Atau lebih baik saya baca mulai ayat 15. Demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Tidak santai-santai. Mereka cepat-cepat. Bapak Ibu bisa membayangkan ya. Santai-santai dengan cepat-cepat. Ya, itu. Jadi mereka cepat-cepat Bapak Ibu Saudara. Mereka benar-benar pengen segera melihat apa yang disampaikan oleh para malaikat itu. Ya, mereka benar-benar meresponi itu. Ini bentuk iman. Luar biasa. Ya, kita belajar dari para gembala ini. Ini bentuk iman, keyakinan terhadap apa yang dikatakan oleh siapa? Oleh malaikat. Ya. Dan betul, setelah sampai di situ, oh benar, ya luar biasa. Lalu mereka cerita ya kepada Yusuf, Maria, ya dan orang-orang yang mungkin ada di sekitar itu. Lalu mereka pulang kembali ke tempat di mana mereka bekerja di padang belantara, menjaga kawanan domba. Mereka tidak berhenti, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara.
Mari kita menjadi orang-orang yang telah diberkati dengan Natal. Memiliki dorongan kasih yang mau menyentuh, mau menyapa, mau memperhatikan mereka yang tidak diperhitungkan. Mungkin itu ada di gereja kita, bisa jadi. Mungkin itu ada di tengah-tengah keluarga besar kita. Ya, mungkin orang-orang yang tidak diperhitungkan itu ada di tengah-tengah keluarga besar kita. Bagaimana mereka dapat menyaksikan bahwa kita sudah mengalami Natal? Mungkin bisa jadi Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah keluarga besar kita. Bisa jadi dalam kehidupan bergereja kita. Lalu yang kedua, mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari para gembala ini. Dia memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Dengan digambarkan mereka cepat-cepat pengen ketemu apa benar atau tidak, dia pengen cepat-cepat. Lalu dia menceritakan. Ya, dia menceritakan kabar itu, apa yang disampaikan oleh malaikat itu, dan mereka memuliakan Tuhan. Mari kita menceritakan kepada orang lain tentang Natal. Mari kita menggemakan berita Natal itu kepada orang lain. Jangan hanya di musim Natal, tetapi setelah musim Natal selesai, mari kita menggemakan berita Natal. Apa itu? Yesus telah lahir. Juru selamat itu telah lahir, yaitu Yesus Tuhan yang kita yakini dan kita sembah. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang telah mengalami Natal itu. Terus menggemakan berita Natal itu. Dimanapun kita berkarya, dimanapun kita berada, dimanapun kita memiliki komunitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan malam hari ini. Kita bersyukur oleh karena Natal telah terjadi dalam kehidupan kita. Itu kasih karunia Allah yang luar biasa. Karena itu mari kita gemakan dan wujudkan berita Natal itu kepada sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang mempertajam pemahaman kami atas firman Tuhan malam hari ini. Supaya kami dibimbing untuk mengerti dengan jelas. Dan kami pada akhirnya dimampukan untuk meresponi, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak Yohanes. Ya, baik, makasih Pendeta. Luar biasa firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika para malaikat menyampaikan kabar baik kepada gembala. Nah, gembala itu adalah orang-orang yang tidak penting, tetapi Tuhan tempatkan menjadi penting. Artinya apa? Mari kita, Bapak Ibu dan Saudara, kita punya semangat yang sama. Mari kita mengabarkan berita Injil ini kepada orang-orang yang mungkin tidak dianggap penting, orang-orang pinggiran, orang yang dipandang tidak tidak bernilai dalam kehidupan kita. Karena berita Natal itu memberikan kekuatan kepada mereka-mereka yang lemah. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyatakan dengan penuh semangat, mengabarkan Injil, kabarkan dari gunung, pujian responsif kita.
pujian yang akan disampaikan dari keluarga Karang. Dipersilakan. Mana Pak Yohanes? Baik Bapak Ibu, Oh ya, kita akan sudah. mendengarkan pujian dari keluarga Karanggede. Kami persilakan. Malam kudus bertabur bintang, sunyi mencerminkan suasana sakral. Menyambut sang juru, selamat telah datang, menjelma insan di kurun waktu yang kekal. Di kota Bethlehem terdengar riuh, bayi bercahaya terbungkus kain lampin. Dibaringkan dalam palungan teduh, para gembala ikut menjaga sepenuh batin. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Oke, baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk persembahan pujian dari keluarga Karanggede, pujian luar biasa yang pasti menambah sukacita kita ya. Baik, saat ini kita akan mendengarkan kembali pemenang juara harapan dari Christmas Photo Challenge. Kepada Mbak Karen, dipersilakan. Silakan Mbak Karen. Baik, terima kasih Kojo Chiwawa. Kembali lagi bersama saya Karen. Oke. Saat ini pemenang foto challenge harapan 2. Ini harapan 2, tadi harapan 1. Ada 3 juga. Panitia Natal memang menyediakan banyak hadiah untuk banyak orang, banyak keluarga. Oke, untuk juara 1, 2, dan 3 akan diumumkan besok pada saat perayaan Natal. Jadi harap bersabar, kalau yang malam ini belum muncul sebagai pemenang, harap-harap cemas sampai besok sore. Oke, boleh doa puasa. Oke, pemenang harapan 2 yang pertama adalah Supiyandi. Ini dia biasa datang onsite kalau kebaktian. Oke. Yang kedua, siapakah dia? Keluarga Bapak Ferdianto. Ini kompak nih, sampai beli baju juga kembaran. Bajunya Starbucks, enggak, Merry Christmas. Oke, dan harapan 2 yang ketiga adalah keluarga Bapak Mariono. Ini bisa mengumpulkan penari-penari mungkin ini di mall. Luar biasa Mas Mariono. Mantap, mantap jiwa. Baik, itulah juara harapan 2. Saya persilahkan hadiahnya mendapatkan OVO senilai Rp100.000 dan masing-masing pemenang. Nanti bisa hubungin saya ke nomor WA saya. Oke. Silakan Kojo dan Chiwawa. Selamat untuk para pemenang. Selamat. Selamat. Loh, kita nggak juara kok, Mi. Nggak pernah kirim ya. Nggak kirim mana kita yang juara. Ya, yang masih belum tampil tadi seperti Mbak Karen katakan, masih ditunggu besok ya, masih ada harapan ya bisa menang apa saja. Yang belum dapat nih pasti tegang-tegang sedap nih. Kita lihat besok ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, baik, demikianlah serangkaian acara malam Natal kita pada malam hari ini. Terima kasih buat partisipasi Jemaat Gereja Indonesia Cengkareng Indah, juga para tamu yang boleh ikut hadir dalam ruang Zoom ini ya, dari Salatiga ya, banyak sekali ya teman-teman kita yang dari tamu ya. Biarlah kita semua dapat
menikmati sukacita Natal pada malam hari ini. Meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kita yakin dan percaya sukacita Natal ada bersama-sama dengan kita. Amin. Seperti pesan Natal tadi, biarlah itu bisa kita teruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, kita akan mengakhiri, kita akan berdoa menutup acara malam Natal pada malam ini. Saya minta tolong Pendeta Stefanus untuk memimpin dalam doa penutup. Baik, makasih Pak Yohanes, Bu Wawa. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sebelum saya menutup dalam doa, dari tim multimedia akan memfoto kita semua, ya. Tapi tidak mempengaruhi untuk juara besok, ya. Jadi, ya, silakan difoto dulu, silakan dikasih kode hitungan. Kamera, mohon open kamera, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak. Kelihatan enggak? Yang ya, silakan ambil gaya masing-masing. Ya, buka kamera silakan. Yang belum buka kamera mohon sebentar buka kamera. Silakan. Ya. Ada berapa layar? Oh, layar kedua. Silakan tetap siap ya, Bapak Ibu. Sudah? Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Mari. Bapa kami dalam surga, terima kasih Engkau memberikan sukacita buat kami semua di malam Natal ini, oleh karena kami boleh bersahati datang kepada Tuhan, kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, kami diberkati melalui persekutuan malam hari ini, kami boleh mendoakan banyak hal, dan bahkan kami diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya persekutuan yang diberkati dengan Tuhan, oleh Tuhan dengan sukacita ini akan membawa kehidupan kami untuk melangkah ke depan, terus berada di dalam keyakinan iman bahwa Yesus Kristus Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Berkatilah seluruh umat Allah yang malam ini bersama-sama bergabung dalam ibadah malam Natal malam hari ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu, dan kami ingin mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Kami berdoa untuk ibadah Natal besok pagi jam 7, yang juga melalui Zoom, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Kami boleh hadir bersama-sama, bergabung bersama-sama, dan kami kembali boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yohanes, Terima kasih Bu Wawa. Pendeta. Terima kasih foto-foto yang sudah menang. Selamat. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Doni.